Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sesi video tutorial kali ini, kita akan mempelajari sebuah topik, yaitu bertemakan pengantar third person karakter controller. Di mana dalam materi kali ini kita akan mempelajari bagaimana kita bisa mengimport third person karakter controller yang berasal dari Unity Asset Store ataupun yang berasal dari sebuah package, gitu ya. Nah, nanti kita juga akan mempelajari beberapa mode dari rig sebuah animasi, gitu ya, dimana setiap mode itu memiliki teknik pengaturan yang berbeda-beda, sehingga kita harus benar-benar mengetahui mode rig seperti apa yang kita pilih dan bagaimana cara menggunakannya, agar nanti karakter yang kita gunakan bisa bisa terlihat pergerakan animasinya, gitu ya. Oke, baiklah teman-teman. Sebelum itu, pastikan terlebih dahulu teman-teman sudah memiliki akun Unity Asset Store, gitu ya. Sehingga nanti kita bisa memilih third person karakter dan mengimportnya ke dalam project kita. Baiklah, kita akan mempelajarinya secara bersama-sama, mulai dari membuat project baru. Ya teman-teman, jadi ini adalah pertama kali kita mengenal sebuah third person karakter controller, ya, dimana yang sudah pernah disampaikan dalam pertemuan pertama kemarin bahwa fokus kita dalam pembelajaran di mata kuliah ini yaitu akan membuat sebuah aplikasi game yang melibatkan third person karakter controller. Nah, ini sesuai dengan apa yang sudah disampaikan pada kontrak perkuliahan, bahwa di sesi pertama kita akan belajar topik kita adalah pengantar third person karakter, ya. Oke, langsung saja teman-teman, kita akan membuat sebuah project baru. File, new project. Oke, lalu teman-teman pilih 3D template 3D-nya. Oh ya, saya kebetulan sekarang ini menggunakan Unity 3D versi 2019. Ya. Namun, apabila teman-teman menggunakan versi yang di atasnya atau yang di bawahnya, sepertinya tidak ada perbedaan yang terlalu jauh berbeda, ya. Perbedaan yang terlalu jauh, sehingga tetap teman-teman bisa menggunakan versi Unity yang teman-teman gunakan, gitu ya. Oke, silakan teman-teman tentukan di mana lokasi penyimpanannya. Di sini saya akan menggunakan video. Saya siapkan sebuah folder bernama video, lalu saya masuk ke dalamnya. Lalu di sini saya berikan nama video pengantar third person. Nah, teman-teman bisa menggunakan nama project yang berbeda tentunya, ya. Selama teman-teman benar-benar memahami menggunakan penamaan yang relevan dengan topik yang akan dibahas, dan juga teman-teman perhatikan lokasi penyimpanannya agar suatu saat teman-teman bisa membukanya lagi dengan mudah, gitu ya. Tekan tombol create-nya teman-teman. Ini akan membutuhkan waktu beberapa saat untuk Unity 3D menyiapkan segala macam resources yang dibutuhkan. Oke, seperti yang teman-teman lihat di sini di layar screen sudah bisa terlihat bahwa projectnya sudah di-load oleh Unity 3D, ya, sudah di-launch. Nah, agar pekerjaan kita tidak hilang, ada baiknya kita menyimpan dulu pekerjaan ini, ya. Kita simpan teman-teman, file, save as, lalu masuk ke dalam scene, lalu saya beri nama scene 1, scene 01. Sehingga scene yang sedang kita custom ini,
ya, sedang kita fokuskan adalah bernama scene 1. Kita lihat di sini sekarang sudah ada scene yang tadi kita simpan bernama scene_01. Oke teman-teman, sebelum kita akan mengimportkan third person karakter kita, ada baiknya kita siapkan sebuah platform atau floor gitu ya, yang akan kita jadikan sebagai tempat di mana karakter kita nanti berada gitu di atasnya. Ya. Kita beri nama di sini floor. Lalu kita atur size-nya atau scale-nya 100 pada sumbu X dan 100 pada sumbu Z. Sehingga kita punya ukuran floor 100 kali 100 seperti yang terlihat di sini. Dan kita akan siapkan satu buah box lagi. Kita beri nama di sini adalah box gitu aja ya. Box atau apa ya? Box karakter gitu aja ya. Lalu kita atur Y-nya 3 tinggiannya itu ya. Sehingga kalau kita zoom, lalu kita letakkan di atasnya sebelah sini. Nah, seperti itu. Kalau kita atur supaya dia di tengah-tengah, nah, seperti itu ya teman-teman. Nah ini. Nah maksud dari box karakter ini kita siapkan adalah untuk menjadikan dia sebagai orientasi tinggi gitu ya. Jadi orientasi ketinggian dari karakter yang akan kita import. Kadang-kala kan ukuran dari karakter third person yang kita importkan itu kita bingung ini terlalu kecil atau terlalu besar gitu ya ukurannya. Sehingga apabila kita memiliki sebuah objek yang kita jadikan sebagai acuan, nanti kita bisa menyesuaikan tinggi dari karakter tersebut setinggi objek ini gitu ya. Jadi saya menginginkan karakter yang nanti diimportkan mempunyai tinggi sebanyak 3 satuan Y gitu. Ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan mengimport atau mendownload karakter third person karakter kita melalui Unity Asset. Nah, menu tersebut bisa kita dapatkan dari Windows, lalu teman-teman cari di sini Asset Store, ya. Nah, ini membutuhkan koneksi internet ya, jangan lupa aktifkan terlebih dahulu koneksi internetnya, lalu agar saya mendapatkan tampilan yang lebih lebar, akan saya drag sini, lalu saya perbesar. Nah, ini. Sehingga di sini saya memiliki tampilan yang lebih besar yaitu Unity Asset Store. Lalu kita akan mencari sebuah objek bernama skeleton atau tengkorak gitu ya. Dan di sini kita bisa mendapatkan berbagai macam objek dengan keyword skeleton. Tapi teman-teman, diantaranya ada yang free dan ada pula yang berbayar. Sekarang mari kita fokuskan pencarian kita pada yang versi gratisnya saja, sehingga di bagian pricing sini kita bisa pilih ya. Harganya adalah 0 sampai dengan 0. Kalau kita apply, sehingga yang sekarang akan muncul hanyalah objek-objek ataupun modal-modal yang free semuanya. Nah, di sini ada satu objek yang akan kita pilih. Bernama ini ya, skeleton. Kalau kita klik teman-teman, kita bisa melihat di sini support di sini ya, supported Unity versionnya adalah 4 atau lebih tinggi dari 4 gitu ya. Jadi ini jalan di berbagai macam versi apapun ya. Bahkan versi ke-4 atau 5 ke atas sudah bisa menggunakan karakter skeleton ini. Jadi sengaja saya pilihkan versi yang rendah gitu, agar teman-teman yang menggunakan versi Unity 3D yang versi rendah pun tidak ada masalah. Oke teman-teman silahkan download
Ya kalau di situ masih tulisannya download ya silakan di download. Karena ini sudah pernah saya download ya, jadi di sini tulisannya tinggal import gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman belum pernah mendownloadnya, kemungkinan tulisannya download gitu ya. Jadi silakan di download dulu, nanti dia akan melakukan proses download baru diimport gitu ya. Oh ya teman-teman, sebelum teman-teman bisa mendownload objek ini, teman-teman akan diminta untuk login terlebih dahulu. Ya, jadi teman-teman silakan lakukan login dulu, lalu lakukan ulang proses tadi. Gitu ya. Nah, untuk bisa login, tentu teman-teman harus memiliki akun. Jadi silakan teman-teman membuat akun dulu bagi yang belum ya. Cara membuatnya gampang, tinggal teman-teman sign up saja, membuat akun baru. Yang penting teman-teman memiliki email yang aktif. Ya. Oke, lalu setelah teman-teman download, baru kita bisa melakukan proses import. Nah, teman-teman, di sini akan muncul sebuah window yang berjudul Import Unity Package. Jadi, kita diminta untuk menentukan item-item apa saja yang akan kita import. Ya. Dan biasanya sebuah package ini item satu dan item lainnya saling terhubung ya, sehingga sebaiknya kita import semuanya saja. Klik tombol all, lalu kita tekan tombol import. Nah, proses import ini akan berjalan tergantung dari kecepatan internet dan kecepatan mesin laptop kita masing-masing gitu ya, ataupun PC kita masing-masing. Nah, setelah itu kita bisa minimize kembali layarnya. Mana ya kalau mau. Nah ini. Oke, kita bisa minimize kembali lalu kita sisipkan lagi di sini biar tidak menutupi Unity 3D kita. Nah, ketika proses importnya sudah berhasil, maka kita akan mendapatkan sebuah folder baru bernama Fantasy Monster di dalam folder assets. Karena dia sudah diimport dan hasil importnya berupa sebuah folder bernama Fantasy Monster. Nah, sekarang mari kita lihat satu persatu bagian dari Fantasy Monster ini, teman-teman. Di dalamnya ada subfolder bernama Skeleton, lalu di dalamnya ada subfolder animation maksudnya, lalu ada karakter dan tekstur. Jadi, semuanya ini saling terhubung, jadi jangan ada yang dihapus ya. Nah, kita bisa melihat di sini berbagai macam tipe animasi yang ditawarkan dari third person ini. Ya, yang pertama ada attack, animasi damage, lalu death, idle, lalu knockback, lalu run, skill, lalu apa ini ya, stand, dan walk. Nah, kita mari coba satu persatu untuk melihat jenis animasinya. Kita bisa melihat situ, kita jalankan. Nah ini, animasi attack-nya seperti ini. Lalu kita bisa juga melihat animasi yang lainnya, yaitu animasi damage. Nah ini, dimana kita bisa melihat efek ketika si skeleton ini terkena hantaman dari depan gitu ya. Kita bisa yang lain, animasi death, yaitu mati skeletonnya. Berikutnya yaitu idle. Idle itu artinya diam gitu ya, tapi ada animasinya juga, dia tidak jalan, tidak berlari, tidak sedang menyerang ya, seperti itulah idle ya. Lalu kita juga bisa melihat yang lainnya, knockback. Mental dia, oke. Yang lain ya, run atau lari gitu ya, kita bisa melihat cara animasi larinya. Dan seterusnya, kita bisa mencoba satu, silakan teman-teman coba satu. Ini skill itu kayak tidak mengeluarkan ilmu gitu ya. Ya sedang power seperti mau jadi Super Saiyan 3 gitu ya. Berikutnya adalah stand. Stand itu apa ya? Berdiri. Ya, seperti idle ini. Lalu walk atau berjalan.
Jadi animasinya cukup komplit di sini, dari mulai idle, stand, walk, run, lalu ada juga attack, damage, death, ya, bahkan ada skill gitu ya. Jadi uh, model ini cukup bisa mewakili proses praktikum kita karena menawarkan berbagai macam tipe animasi yang cukup banyak. Oke, teman-teman. Nah, setelah kita melihat berbagai macam jenis animasinya, sekarang mari kita lihat beberapa opsi ya di dalamnya. Ada di sini ada karakter, lalu ada skeleton skin. Teman-teman silakan pilih di skeleton skin. Nah, ini modelnya gitu ya. Tapi di setiap animation pun ini ada sama ya, opsinya sama gitu ya. Nah, kita kembali ke karakter, lalu ke skeleton skin. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, silakan klik di bagian tab rig. Nah, di bagian tab rig, di situ ada animation type-nya, teman-teman. Ya, animation type-nya itu ada non, legacy, generic, dan humanoid. Ya, dan ini sangat penting untuk bisa kita pahami dan kita perhatikan, karena pemilihan animation type yang berbeda akan juga memberikan sebuah dampak cara penggunaan yang berbeda. Sebagai contoh di sini, defaultnya adalah generic. Nah, ketika generic seperti ini yang kita gunakan, maka komponen yang akan kita gunakan dalam memanipulasi animasi yang terdapat dalam sebuah third person karakter, komponennya adalah bernama animator controller. Jadi mungkin bisa saya jelaskan seperti ini. Jadi ada dua buah animation type yang akan kita pelajari, yaitu generic dan legacy. Di mana kedua buah animation type ini membutuhkan komponen yang berbeda. Jika kita memilih generic, maka komponen yang kita gunakan adalah animator controller. Namun ketika kita memilih ketika kita memilih animation type-nya adalah legacy, maka komponen yang kita gunakan adalah animation. Ya, sekali lagi, tolong dipahami, diingat-ingat bahwa ada dua buah animation type yang akan sering kita gunakan. Yang pertama adalah bertipe generic, yang kedua adalah legacy. Pemilihan ini akan sangat berbeda pada teknik cara menggunakannya. Jika pilihan kita menggunakan generic, maka komponen yang akan kita gunakan adalah bernama animator controller. Sedangkan jika animation type-nya yang kita pilih adalah legacy, maka komponen yang kita gunakan adalah animation. Ya, jadi tolong diingat-ingat. Nah, ini seperti yang sudah pernah dijelaskan di kontrak perkuliahan, bahwa di modul kedua, 3, 4, 5 kita akan mempelajari kedua jenis animation type ini, yaitu animation controller dan animator controller. Dan kedua-duanya akan kita pelajari untuk mengimplementasikan jenis animasi yang sama, yaitu walk, run, jump, attack. Namun sekali lagi, kita akan mempelajari perbedaan cara penggunaannya. Yang pertama adalah ketika kita menggunakan animation type-nya adalah legacy, kita akan menggunakan animation controller. Sedangkan ketika animation type-nya adalah generic, kita akan menggunakan animator controller. Ya. Oke, kita kembali lagi ke Unity 3D kita. Sekali lagi, ada dua pilihan tadi. Animation type-nya generic dan legacy. Dua ini akan kita pelajari, ya. Nah, defaultnya adalah generic, teman-teman. Sehingga ketika defaultnya adalah generic, maka yang digunakan adalah animator controller komponennya. Oke ya, saya harap teman-teman bisa paham. Nah, setelah kita menentukan dalam hal ini adalah defaultnya adalah generic, ya. Sekarang saatnya kita mengimportkan karakter ke dalam scene kita. Nah, cara mengimportkan ya, kita bisa melalui folder animation atau ani yang ada di sini, teman-teman. Kita bisa memilih
default dari tipe animationnya. Sebagai contoh kita menggunakan idle ya, kita drag seperti itu. Nah, sekarang kita bisa melihatnya bahwa ukuran dari karakter ini sangat kecil ya. Tadi kita sudah membuat sebuah orientasi yang kita ingin karakter kita sebesar ini. Maka tinggal kita scalekan saja teman-teman. Kita scale jadi 20 agar ukurannya sesuai dengan orientasi objek yang sudah kita siapkan ya. Jadi semuanya dibuat 20 20 20 scale ya. Sehingga sekarang tengkorak kita memiliki satuan 20 20 seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita bisa melihat skeletonnya sudah ada di sini. Nah, namun teman-teman, ketika program kita jalankan, kita run maksudnya gitu ya. Nah, kita belum bisa melihat apapun di sini. Ya, jadi kita belum bisa melihat pergerakan dari si tengkorak ini atau skeleton ini. Nah, tengkorak pergerakan transisi pergerakan itu akan kita pelajari di modul-modul selanjutnya ya. Bagaimana kita merubah transisi dari walk ke run, dari run ke attack dan lain sebagainya, itu akan kita pelajari secara detail di modul-modul berikutnya. Tapi minimal di bagian pengantar ini kita bisa memanggil sebuah default animasi agar ketika programnya dijalankan ya ada animasi yang bisa terlihat. Saat ini belum ya, saat ini belum. Nah, tadi di awal sudah saya jelaskan, sekali lagi akan saya ulang-ulang ini bahwa ketika kita memilih animation type-nya adalah generic, maka komponen yang kita gunakan adalah animator. Ini. Nah, secara default memang kadang-kadang di sini sudah ditambahkan animatornya. Tetapi jika animatornya belum ada, maka kita harus tambahkan secara manual ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang ada dua buah parameter di sini yang harus kita customize agar kita bisa melihat pergerakan animasi dari skeleton kita. Ya. Dua ini yang paling penting teman-teman, parameter controller dan parameter avatar. Nah, kebetulan di sini parameter avatarnya sudah ada, tetapi ketika belum ada teman-teman bisa mencarinya di sini ya, di folder ani. Teman-teman bisa melihat di sini ada skeleton idle avatar ya. Sekali lagi, ketika teman-teman tidak mendapatkan default avatarnya, teman-teman bisa mencari di sini ya. Lalu tinggal di drag saja kalau belum ada gitu ya. Nah, sekarang kita perlu menambahkan komponen animator controller. Ya, di sini adalah komponen animator, sedangkan yang diminta di sini adalah controllernya. Nah, kita belum memiliki animator controller ya. Di sini kita bisa melihat belum ada satu buah animator controller pun yang kita miliki, sehingga kita harus membuat sebuah folder khusus ya agar kita mudah memanage aset-aset kita. Sekali lagi, create folder, lalu kita beri nama animator controller ya. Nah, lalu teman-teman, kadang-kadang muncul error kayak gini, nggak apa, di clear aja errornya. Lalu untuk membuat komponen animator controller, klik kanan di folder tersebut, lalu create, lalu teman-teman cari di sini animator controller. Lalu teman-teman silahkan beri nama animator tengkorak. Nah, klik lagi ke objek skeleton skin idle-nya ya. Skeleton idle-nya. Ya, nama third person kita kebetulan di sini ada skeleton idle, atau kita pingin rename juga boleh ya. Di rename menjadi skeleton gitu aja, nggak usah ada idle-idlean gitu, skeleton gitu ya. Nah, sekarang animator tengkorak yang sudah animator controller bernama animator tengkorak yang sudah kita siapkan, kita drag ke dalam folder ke dalam slot controller ini ya, kita drag seperti itu ya. Nah, lalu kita double klik teman-teman, dia akan muncul seperti ini ya. Ini adalah window animator seperti yang teman-teman bisa lihat di sini. Ini window animator. Secara default kita akan memiliki dua buah state, yaitu any state sama entry state. Nah, misalkan kita ingin menjalankan pergerakan idle-nya,
Caranya adalah dengan mendrag animasinya, ya. Jadi di sini di bagian Fantasy Monster Ani, lalu teman-teman cari yang tadi idle. Nah, ini animasi idle ini kita drag ke sana, ya. Ya, jadi entry ketika game dijalankan, dia masuk ke entry dan lalu akan mencari animasi idle-nya. Nah, sekarang ketika gamenya kita jalankan, kita akan melihat tengkorak ini sudah terlihat animasinya, ya. Mari kita lihat. Nah, itu kita sudah bisa melihat pergerakan idle-nya. Tetapi hanya sekali ya teman-teman. Setelah itu dia diam. Nah, jika kita ingin pergerakan idle-nya terus-menerus, maka di sini kita bisa klik idle, lalu kita edit teman-teman. Lalu kita bisa memilih di bagian sini idle-nya loop time, kita centang, ya. Lalu kita jalankan, lalu kita apply. Kita jalankan kembali, maka dia akan melakukan loop. Nah, itu ya. Dia akan melakukan loop. Nah, tetapi jika yang kita ingin lihat awalnya adalah animasi walk misalkan, maka kita bisa delete, ya. Lalu kita pilih yang walk di sini. Walk. Ya, lalu kita bisa aktifkan juga loopnya. Jangan lupa di apply ya. Kalau kita jalankan, nah itu kita bisa melihat tengkoraknya sedang melakukan aksi walk, ya. Nah, itulah dasar bagaimana menggunakan animation type bernama generic dan komponen animator controller. Lalu bagaimana cara membuat perpindahan dari walk ke run yang bisa kita kendalikan melalui keyboard ataupun mouse, itu akan kita pelajari di modul berikutnya. Nah, sekarang kita akan beranjak ke animation controller. Animation ya, tadi kan sudah animatornya ya. Nah, kita sudah mempelajari yang tadi generic dan bagaimana cara menggunakan komponen animator controller. Kita sekarang akan belajar yang ke legacy, ya. Oke, nah ini kita hapus dulu ya teman-teman. Kita delete. Berikutnya, ini pun kita delete. Ya, kita delete semuanya. Lalu animator controller yang kita miliki di sini juga kita delete. Yep. Nah, sekarang kita akan mempelajari jenis animation yang berikutnya, yaitu animation type yang berikutnya, yaitu legacy, ya. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Ya, sekali lagi teman-teman ke sini ya, lalu pilih semuanya, ke bagian tab break. Nah, tadi kan defaultnya generic ya, kita pindah menjadi legacy, lalu kita apply. Dan lalu di bagian bawah sini juga di karakter ya, di karakter ada juga skeleton skin yang masih generic, kita pindah ke legacy lalu kita apply. Oke. Nah, sekarang semuanya sudah menjadi legacy, bukan lagi generic, sehingga kita sudah tidak bisa menggunakan animator controller. Nah, seperti yang tadi, kita pilih salah satu animation type-nya, misalkan idle lagi ya, lalu kita drag. Nah, lalu kita perbesar lagi ukurannya 20, dan 20, ya. Nah, sekarang teman-teman bisa melihat bahwa komponen yang ada di sini namanya bukan lagi animator, tetapi animation. Ya, sudah berubah menjadi animation. Oke. Dan jika kita jalankan, maka kita sudah bisa dengan segera melihat animasinya. Ya. Karena di sini defaultnya memang sudah ada, yaitu idle. Nah, bagaimana kalau kita ingin merubah defaultnya? Ya, kita klik di bagian sana. Ya, lalu kita tambahkan beberapa tipe lainnya.
Jadi dua ya. Idle, satunya adalah misalkan walk. Kita drag walknya. Nah, lalu walk ini kita jadikan default. Maka ketika kita jalankan, animasi walk yang akan dijalankan. Tetapi dia juga belum looping ya. Dan jika yang kita inginkan adalah loop, maka seperti tadi ya, kita edit. Lalu di sini wrap mode-nya kita ganti menjadi loop. Lalu kita apply. Maka sekarang karakter kita sudah akan melakukan aksi. Oh, belum ya? Kenapa ini? Wrap mode, loop. Oh, ini. Yang sebelah sini ya. Mohon maaf, loop. Ya, kita apply. Kita jalankan, seharusnya dia sudah loop sekarang. Nah, itu kita bisa lihat tengkoraknya melakukan loop seperti itu. Nah, inilah dasar penggunaan third person karakter, yaitu animation type, generic, dan legacy yang sudah kita pelajari. Nah, silakan teman-teman coba ya menggunakan pilihan karakter yang teman-teman miliki ya, lalu dicoba untuk bisa menampilkan animation defaultnya. Nah, ini adalah cara mengimport third person karakter ya, yang kita ambil dari Unity Asset Store. Oke. Nah, dalam video berikutnya kita akan pelajari bagaimana jika third person karakter yang kita miliki itu bukan berasal dari Unity Asset Store, tapi dari sebuah package. Nah, itu akan kita pelajari di video berikutnya. Oke, sampai berjumpa kembali di video tutorial berikutnya, masih di modul berkenaan dengan pengantar third person karakter controller. Jadi di part yang kedua nanti kita akan pelajari bagaimana cara menggunakan third person karakter controller yang berasal dari package, bukan berasal dari Unity Asset Store. Oke, sampai jumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.